Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Meswari dari 3A BKPI dengan NIM 1221 ingin menjelaskan soal UAS untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Baik, soal yang pertama yaitu 1. Jelaskan sejarah Islam pada masa Kesultanan di Asia Tenggara, antara lain Islam di Jawa, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten dalam 4 aspek, yaitu aspek pendidikan, kemudian ada aspek kebudayaan, ekonomi, dan kebijakan politik. Nah, menurut saya, yang pertama Islam di Jawa. Nah, dari aspek pendidikan, Islam masuk ke Jawa itu pada masa ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi yang ditandai dengan kegiatan keagamaan para wali di Jawa. Nah, yang kedua yaitu aspek kebudayaan. Islam masuk ke Jawa melalui para pedagang muslim, terutama melalui para wali songo di Jawa. Aspek ketiga yaitu aspek ekonomi. Pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Dermayu, Cirebon, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kebijakan politik. Nah, para wali dengan bantuan kerajaan berhasil membangun sebuah Islam atau ke seluruh daerah penting yang ada di Jawa. Berikutnya yaitu Islam di Kesultanan Demak. Nah, aspek pendidikan, para wali dengan dukungan kerajaan berhasil mengembangkan Islam ke seluruh daerah penting di Jawa, bahkan di luar Jawa. Dari aspek kebudayaan, Islam mempengaruhi kebudayaan pada masa Demak. Nah, hasil kebudayaan kerajaan Demak yang terkenal dan masih berdiri hingga kini adalah Masjid Agung Demak, yang merupakan lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Dari aspek ekonomi, kerajaan Demak berperan penting dalam perdagangan, terutama sebagai daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah. Dari aspek kebijakan politik, kebudayaan kehidupan masyarakat kerajaan Demak telah berjalan teratur dengan pemerintahan yang menggunakan hukum Islam. Nah, sedangkan Islam di Kesultanan Pajang itu dari aspek pendidikannya, Islam memainkan peran integral dalam perkembangan pendidikan pada masa Kesultanan Pajang. Dari aspek kebudayaan, Islam mempengaruhi kebudayaan pada masa Kesultanan Pajang. Hasil kebudayaan kerajaan Pajang yang terkenal adalah masjid-masjid dan kompleks-kompleks makam yang menjadi pusat penyebaran Islam. Aspek ekonomi. Adanya Islam berperan penting pada aspek ekonomi sebagai penerus Kesultanan Demak, turut berperan dalam perdagangan dan perekonomian di Jawa. Kemudian yang terakhir dari kebijakan politik, kehidupan masyarakat Kesultanan Pajang telah berjalan teratur dengan pemerintahan yang menggunakan hukum Islam. Berikutnya yaitu Islam pada masa Kesultanan Mataram. Nah, dilihat dari aspek pendidikannya, berkembangnya tradisi pesantren sebagai institusi pendidikan tradisional di bawah bimbingan para kiai dan ulama kerajaan. Dari segi aspek kebudayaan, adanya penggunaan bahasa Jawa Arab atau Pangen dalam naskah-naskah kesultanan sebagai perpaduan budaya. Nah, dari aspek ekonomi, berkembangnya sektor industri seperti batik dan handcraft, ukiran dengan corak Islam. Nah, dari aspek kebijakan politik, penggunaan simbol-simbol Islam untuk melegitimasi raja atau sultan Mataram seperti gelar Panatagama. Berikutnya dari Islam pada Kesultanan Cirebon. Nah, dari aspek pendidikan, berkembangnya tradisi pesantren di bawah bimbingan para ulama kerajaan seperti Syekh Datuk Kahfi. Nah, dari aspek kebudayaan, itu munculnya seni budaya Cirebon yang dipengaruhi unsur Islam seperti tari topeng Cirebon, wayang golek, batik Cirebon. Nah, dari aspek ekonomi, Cirebon menjadi bandar transit penting bagi jalur Sutra atau Banten dan Jateng, Jawa Tengah ya. Nah, dari aspek politik, adanya hubungan dekat antara para ulama kerajaan dengan para penguasa. Berikutnya itu ada Islam pada Kesultanan Banten.
Nah, dari aspek pendidikannya, berdirinya masjid-masjid besar sebagai pusat penyebaran dan pendalaman ilmu agama Islam, seperti Masjid Agung Banten. Dari aspek kebudayaan, tradisi ziarah ke makam para wali dan leluhur kesultanan. Nah, dari aspek ekonomi, adanya pemberlakuan sistem administrasi pertahanan dan perpajakan berdasarkan syariat Islam. Sedangkan aspek politiknya, adanya pemakaian gelar sultan sebagai pemimpin tertinggi umat Islam dan kekhalifahan Islam di Banten. Soal yang kedua yaitu, jelaskan sejarah Islam pada masa kesultanan di Asia Tenggara, di antaranya Islam di Kesultanan Johor Riau dan Riau Lingga. Sejarah Kesultanan Johor Riau, sejarah Kesultanan Riau, periode pemerintahan dan wilayah kekuasaan, struktur pusat pemerintahan, kehidupan sosial budaya, pengaruh Islam dalam masyarakat tradisional Melayu. Nah, Kesultanan Johor Riau dan Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Kepulauan Riau sekitar abad ke-19. Kemunculan kerajaan ini dari sejarah kerajaan Malaka dan Johor. Ketika Kesultanan Malaka berdiri pada abad ke-15 Masehi, Riau Lingga merupakan daerah kekuasaan Malaka. Di saat Malaka runtuh karena serangan kolonial Portugis, muncul kerajaan Riau Johor yang menggantikan posisi Malaka sebagai representasi kekuatan politik Melayu di kawasan tersebut. Ketika itu Riau Lingga termasuk wilayah yang berada di kekuasaan Riau Johor. Berikutnya sejarah Kesultanan Johor Riau. Nah, Kesultanan Johor yang terkadang disebut sebagai Johor Riau atau Johor Riau Lingga adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 1528 oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Sebelumnya daerah Johor Riau merupakan bagian Kesultanan Malaka yang runtuh akibat Portugis pada tahun 1511. Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Johor Riau mencakup wilayah Johor sekarang, Singapura, Kepulauan Riau dan daerah di Sumatera seperti di Riau Daratan dan Jambi. Berikutnya yaitu sejarah Kesultanan Riau Lingga. Nah, Kesultanan Riau Lingga adalah salah satu kerajaan Melayu Islam yang didirikan di Pulau Lingga pada tahun 1824. Dari pecahnya wilayah Kesultanan Johor Riau atas perjanjian yang disetujui oleh Britania Raya dan Hindia Belanda. Berikutnya yaitu periode pemerintahan dan wilayah kekuasaan. Nah, berdirinya kerajaan Riau Lingga hanya 1 abad, didirikan karena perang kolonial Belanda, kemudian runtuh karena dibubarkan Belanda. Selama 1 abad telah berkuasa 5 orang sultan, yaitu yang pertama, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, yaitu tahun 1819 sampai 1832. Yang kedua yaitu ada Sultan Muhammad II Muazzam Shah, yaitu sekitar 1832 sampai 1835. Nah, yang ketiga, Sultan Mahmud IV Muzaffar Shah 1835 sampai 1857. Yang keempat, Sultan Sulaiman II Abdul Alam Shah 1857 sampai 1883. Kelima, Abdurrahman II Muazzam Shah 1885 sampai 1911. Nah, wilayah kekuasaan kerajaan Riau Lingga mencakup kawasan yang cukup luas, di antaranya Johor, Pahang, Riau, dan Lingga. Berikutnya yaitu struktur dan pusat pemerintahan. Kekuasaan dan struktur tertinggi di Kerajaan Riau Lingga berada di tangan Sultan yang di-Pertuan Besar atau YDB. Namun dalam praktiknya, kekuasaan tersebut banyak dipengaruhi dan mengalami intervensi dari kolonial Belanda. Kekuasaan tertinggi di Kerajaan Johor Riau berada di tangan Sultan, namun secara operasional, kekuasaan pemerintahan berada di tangan yang di-Pertuan Muda. Sejak masa pemerintahan yang Tuan Muda atau Raja Ja'far yang lahir 1805, pusat pemerintahan berpindah ke Pulau Penyengat, sebuah pulau dengan luas sekitar 5 km persegi seberang Tanjung Pinang. Sementara Sultan tetap tinggal di Lingga. Berikutnya yaitu kebudayaan sosial budaya. Nah, Kesultanan Riau Lingga yang menyumbangkan peran besar dalam perkembangan bahasa Melayu, terutama sebagai bahasa tulis. Hal itu didukung oleh perkembangan perdagangan yang begitu semarak, sehingga pemasukan dari sektor ini mampu menggerakkan sektor lainnya.
Yang terakhir yaitu pengaruh Islam dalam masyarakat tradisional Melayu. Agama Islam sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Islam menjadi sumber panutan hidup yang penting. Tamadun Melayu pun mencapai puncak kejayaan sebab peradaban Melayu modern terjemah melalui penyebaran pengalaman Islam. Soal yang ketiga, yaitu jelaskan bagaimana dinamika Islam di Malaysia yang berkaitan dengan masuknya Islam ke Semenanjung Malaya. Dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer, Islam sebagai identitas Melayu, posisi Islam dalam konstitusi Undang-Undang Negara Malaysia, kemudian kebijakan pemerintah pasca kerusuhan tahun 1969. Nah, yang pertama masuknya Islam ke Semenanjung Malaya. Azmi berpendapat bahwa Islam datang pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi berdasarkan pada sebuah argumen bahwa pada pertengahan abad tersebut pedagang Arab Islam sudah sampai ke gugusan pulau-pulau Melayu. Berikutnya yaitu ada dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer. Nah, Islam sebagai agama resmi Persekutuan Malaysia. Mayoritas penduduknya beragama Islam, namun terdapat kebebasan beragama bagi penduduk non-Muslim. Negara Malaysia dalam penerapan Islam dalam kehidupan cukup baik, seperti tercermin dalam kehidupan sosial, ekonomi, hukum, keluarga, dan lain-lainnya. Yang berikutnya yaitu ada Islam sebagai identitas Melayu. Sejak periode paling awal di Malaysia, Islam telah mempunyai ikatan yang erat dengan politik dan masyarakat Melayu. Islam bagi orang Melayu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi lebih menjadi identitas mereka dan menjadi dasar kebudayaan Melayu. Misalnya telah disesuaikan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Yang pertama yaitu adanya pelaksanaan Neo Economy Politik Polis atau NEP pada tahun 1971 yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi kelompok Bumi Putra atau pribumi termasuk etnis Melayu. Yang kedua, adanya kuota resmi diterapkan yang syaratkan 30% kepemilikan saham dan posisi di sektor korporasi harus dipegang oleh etnis Bumi Putra. Nah, soal yang keempat, jelaskan bagaimana dinamika Islam di Malaysia yang berkaitan dengan kebangkitan Islam di Malaysia, persaingan antara Partai UMNO dan PAS dalam isu Islamisasi, Islam mandat dukungan dari negara dan pemerintah, kemudian ada geliat dakwah syiar Islam, penyediaan infrastruktur, pendidikan dan pengajaran, ekonomi, hukum, dan kebijakan luar negeri. Nah, yang pertama yaitu adanya kebangkitan Islam di Malaysia. Kebangkitan Islam di Malaysia terjadi pada tahun 1970-an yang mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Kebangkitan Islam di Malaysia dilihat dari kesadaran Muslim Malaysia untuk mengamalkan ajaran Islam secara lebih serius, juga turut memperkuat nuansa Islam di Malaysia. Ditambah kenyataan bahwa bersamaan dengan kebangkitan Islam tersebut, terdapat himbauan dan tuntunan bagi pemerintah dalam kebijakan dan program-program yang lebih Islami. Nah, yang berikutnya ada persaingan antara Partai UMNO dan PAS dalam isu Islamisasi. Nah, persaingan antara partai pemerintah atau UMNO dengan partai oposisi Islam atau PAS turut punya andil yang relatif besar dalam memperkuat etos keislaman di negara Malaysia. PAS adalah partai yang memperjuangkan Islam bermaksud untuk membentuk negara Islam dan melaksanakan syariat Islam di dalamnya. UMNO adalah partai pemerintahan yang pemimpinnya memegang jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Nah, berikutnya yaitu Islam mandat dukungan dari negara dan pemerintah. Faktor yang turut memperkuat citra dan nuansa Islam di dalam masyarakat dan politik Malaysia adalah sikap dan respon umum dan pemerintah terhadap penguatnya etos dan kesadaran Islam dalam masyarakat Melayu dengan menunjukkan sikap dan kebijakan yang lebih berorientasi Islam. Pemerintah memperlihatkan kebijakan akomodatif dan pro-Islam tidak hanya yang bersifat
infrastruktural, tetapi juga yang bersifat struktural dan kultural. Berikutnya ada geliat dakwah dan syiar Islam di Malaysia. Nah, aktivitas dakwah dan syiar Islam sangat semarak di Malaysia. Banyak organisasi Islam yang aktif melakukan dakwah seperti ABIM, Perkim, Yadim, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada penyediaan infrastruktur. Sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusannya dalam menumbuhkan kembali Islam, pemerintah menyediakan sejumlah infrastruktur yang digunakan dalam membantu umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Di bidang pendidikan, pemerintah telah membangunkan sebuah sekolah guru Islam. Berikutnya yaitu ada pendidikan dan pengajaran. Nah, pendidikan agama Islam adalah bagian integral dan sistem pendidikan di Malaysia. Terdapat dua jalur utama pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam formal dan non-formal. Dalam bidang ekonomi, industri keuangan syariah sangat berkembang pesat di Malaysia, meliputi perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah. Malaysia adalah pusat keuangan syariah terbesar di dunia setelah negara Iran. Nah, dari segi hukum, Malaysia itu menerapkan sistem hukum ganda atau hukum sipil dan hukum syariah terutama untuk mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan umat Islam. Nah, berikutnya yaitu kebijakan luar negeri. Malaysia dikenal sebagai negara muslim moderat dan toleran yang menjadi contoh bagaimana Islam demokrasi dan modernitas bisa berjalan beriringan. Citra ini yang coba diasung dalam kebijakan luar negeri. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana dinamika Islam di Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar dalam 4 aspek yaitu pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan kebijakan politik. Yang pertama yaitu Islam di Singapura. Nah, dari aspek pendidikan, di Singapura terdapat madrasah sebagai sekolah umum berbasis agama yang mengajarkan kurikulum nasional dan agama Islam. Dari segi aspek kebudayaan, Singapura aktif dan adanya aktivitas dan festival budaya Islam sering diadakan di masjid-masjid. Nah, dari segi aspek ekonomi, ada layanan keuangan syariah seperti bank dan asuransi syariah meski belum begitu besar. Aspek kebijakan politik, adanya kebijakan pemerintah secara umum mendukung harmoni antar umat beragama. Islam di Brunei Darussalam. Dari aspek pendidikan, banyak sekolah dan universitas asing yang didirikan untuk menarik pelajar muslim internasional. Dari aspek kebudayaan, budaya Melayu Brunei sangat dipengaruhi nilai-nilai Islam sehingga kental nuansa Islam. Dari aspek ekonomi, sistem perbankan dan keuangan syariah sangat mapan karena dukungan penuh oleh pemerintahnya. Nah, dari aspek kebijakan politik, hubungan diplomatik internasional mengedepankan solidaritas sesama negara Islam. Islam di Thailand. Dari aspek pendidikan, adanya Universitas Ibnu Sina dekat Narathiwat didirikan pemerintah untuk mendirikan tenaga profesional muslim. Dari aspek kebudayaan, budaya masyarakat muslim di selatan Thailand kental dengan nuansa Melayu dan Islam. Dari segi aspek ekonomi, ada bank dan koperasi syariah skala kecil yang mulai bermunculan. Nah, dari aspek kebijakan politik, separatisme yang ditudingkan ke minoritas muslim Selatan kerap memicu konflik. Sedangkan Islam di Filipina, dari aspek pendidikan, adanya madrasah dan sekolah Islam cukup banyak, terutama di Mindanao. Kemudian dari aspek kebudayaan, adanya seni dan budaya suku Muslim Mindanao kental dengan nuansa Islam. Dari aspek ekonomi, industri halal mulai dikembangkan meski relatif masih tertinggal. Nah, dari aspek kebijakan politik, adanya isu separatisme kelompok Muslim Moro di Mindanao masih jadi masalah sensitif nasional. Nah, beda lagi dengan Islam di Myanmar. Dari aspek pendidikan, akses pendidikan bagi minoritas Muslim Rohingya sangat terbatas dan diskriminatif. Kemudian dari aspek kebudayaannya, praktik kebudayaan dan adat istiadat Muslim Rohingya yang dilarang di ruang publik. Dari aspek
Ekonomi, Muslim Rohingya mengalami diskriminasi berat dalam hal akses lapangan pekerjaan dan fasilitas-fasilitas umum di Myanmar. Kemudian dari aspek kebijakan politik, kerap terjadi kebijakan yang diskriminatif dan menyasar Muslim Rohingya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.